Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini akan menjelaskan tentang analisis residu. Nah, analisis residu ini digunakan untuk mengetahui apakah ada data outlier dan apakah data outlier itu berpengaruh dalam analisis data. Nah, untuk mengetahui data tersebut outlier atau tidak, kita harus mencari nilai residu sekali lagi. Setelah kita mencari nilai residu tersebut harus dibakukan dengan mencari nilai S. Kita jadikan nilai residu yang sudah dibakukan menjadi positif atau absolut sehingga didapat. Nah, seperti berikut. Data yang digunakan masih sama dengan kemarin, yaitu tahun sensus dengan penduduk dalam juta sebagai Y. Nah, di sini kita sudah melakukan proses dari log Y sampai R3 atau iterasi yang ketiga. Setelah iterasi yang ketiga, kita mendapatkan model yang dianggap itu yang sudah terbaik karena sudah melewati iterasi. Model itu dimasukkan ke dalam topi akhir nilai A plus. Model akhir yaitu seperti ini. Dari dimasukkan nilai A dan B-nya. Yang A plus B dikalikan X. Nah, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu, mencari residual keempat dengan cara log Y dikurangi Y topi akhir. Nah, setelah didapatkan nilai residu, kita mencari residual kuadratnya gitu dengan cara ya tinggal dikuadratkan saja ya. Setelah mendapatkan nilai residual kuadrat, cari nilai sum dari residual kuadrat tersebut karena akan digunakan untuk analisis data gitu. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, ada komponen yang harus dicari yaitu nilai P, N, S kuadrat, S, dan X bar gitu. Untuk P sendiri yaitu P merupakan banyaknya parameter, yaitu 2 ya, karena ada A dan B gitu, atau B0 dan B1 gampangnya seperti itu. Nah, untuk N sendiri banyaknya sampel gitu, ketahui sampel ada 12. Nah, untuk S kuadrat sendiri mencarinya yaitu dengan rumus sum dari residual kuadrat dibagi dengan N min 2 atau N min T, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai S yaitu akar dari S kuadrat itu sendiri dan X bar. Kenapa kita mencari X bar? Karena X bar ini akan diperlukan ketika ada data outlier. X barnya sebesar 6,5. Lalu kita mencari nilai RI. Untuk mencari nilai RI yaitu dengan cara residual kuadrat yang pertama dibagi dengan S. Nah, lakukan sampai data yang terakhir. Oke. Mungkin kalian juga udah pada bisa gimana cara cepatnya. Setelah itu kita menentukan apakah nilai RI ini outlier atau tidak. Untuk mengetahui data itu outlier atau tidak, jika nilai RI lebih besar daripada 2 atau nilai absolut dari RI lebih besar daripada 2, maka dia dianggap outlier. Untuk di Microsoft Excel ini sendiri rumusnya yaitu dengan function if. Jika absolut dari nilai RI itu lebih besar daripada 2, maka dia outlier. Jika bukan, maka dia bukan outlier. Ini rumusnya. Nah, terus didapatkan ada data yang outlier sebanyak 4 data. Nah, sehingga perlu dilakukan uji lanjut atau mencari nilai HII-nya gitu. Selanjutnya kita mencari nilai XI min X bar dikuadratkan. Nah, untuk rumusnya sendiri, nilai X yang di awal atau tahun itu yang kita sudah ganti angka 1 sampai dengan 12. Nah, dikurangi dengan nilai X bar terus dikuadratkan dan hasilnya sebagai berikut. Setelah itu, kita mencari nilai sum dari XI min X bar dikuadratkan untuk mencari nilai HII-nya. Setelah itu, kita mencari nilai HII. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan rumus 1 dikurangi
maaf 1 per n ditambah dengan nilai xi min x bar dikuadratkan per sigma xi min x bar dikuadratkan gitu. Nah, di sini ada dolar. Kenapa ada dolar? Biar ketika melakukan analisis data ini tidak berubah gitu, tidak ikutan berubah seperti itu, agar membakukan, agar datanya ketika ditarik atau ketika ditarik seperti ini tidak berubah, tidak error. Nah, oke. Ketika kita mau mencoba untuk menghilangkan nilai dolarnya, jika dolarnya hilang maka datanya akan error. Kita coba, ya bakal error, sehingga kita harus mencantumkan dolar. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai HII, kita harus memberikan label kepada HII atau mencari tahu apakah data tersebut berpengaruh atau tidak, sehingga harus dilakukan atau data harus dibuang gitu. Caranya sama dengan yang tadi, menggunakan function if. Jika HII lebih besar daripada 2 dikalikan dengan P, dikalikan dengan P dibagi dengan N, maka data tersebut berpengaruh. Nah, jika tidak, maka dia tidak berpengaruh. Diulangi, rumusnya adalah jika HII lebih besar daripada 2P dibagi N, maka dia berpengaruh. Jika HII lebih besar daripada 2 dikali P dibagi dengan N, maka data tersebut berpengaruh. Jika tidak, maka dia tidak berpengaruh. Dan hasilnya ternyata semua data tidak berpengaruh, sehingga tidak perlu dilakukan pembuangan data seperti itu. Nah, misalkan ada kasus di mana kalau bukan outlier tapi dia berpengaruh, nah data tersebut tidak perlu dibuang. Data itu dibuang ketika dia outlier dan dia juga berpengaruh. Karena di sini tidak berpengaruh, maka tidak perlu ada data yang harus dibuang. Jadi teman-teman misalkan sudah sampai di sini, ternyata nggak ada outlier, berarti teman-teman nggak usah melanjutkan sampai mencari HII karena tidak ada outlier. Karena ketika dia nggak outlier, ya nggak ada urusan ada data, yang artinya data itu tidak perlu dilakukan pembuangan atau dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.